Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Maharani Lelasari. Pada mata pelatihan ini kita akan belajar mengenai sistem pengklasifikasian pada bahan perpustakaan atau yang kita kenal dengan pedoman DDC atau Dewey Decimal Classification. Nah, tujuan dari mata pelatihan ini diharapkan Bapak dan Ibu mampu memahami sistem klasifikasi DDC itu seperti apa. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mengapa sih bahan perpustakaan yang kita miliki itu perlu kita klasifikasikan? Dan sebenarnya apa sih tujuan dari klasifikasi ini? Silakan Bapak dan Ibu jika ingin berpendapat. Yaps, benar sekali Bapak Muslim bahwa klasifikasi perpustakaan itu dimaksudkan untuk memudahkan proses temu kembali suatu bahan perpustakaan yang diperlukan secara tepat dan cepat. Nah, kegiatan klasifikasi ini memungkinkan koleksi yang dimiliki oleh Bapak Ibu bisa tertata secara sistematis dan dapat ditemukan kembali secara efektif dan efisien. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara pengklasifikasian bahan perpustakaan ini? Ya, benar sekali Bapak Pujo bahwa kita bisa saja mengklasifikasikan bahan perpustakaan itu berdasarkan ciri-ciri bahan perpustakaan. Misalnya dari segi warnanya atau dari segi ukurannya. Nah, itulah yang dinamakan dengan klasifikasi artifisial. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi fundamental, yaitu kita mengklasifikasikan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau isi buku. Nah, dalam pengklasifikasian fundamental ini terdapat sistem klasifikasi yang digunakan, yaitu sistem klasifikasi Dewey Decimal Classification. Nah, pernah mendengar istilah ini Bapak dan Ibu? Yaps, benar sekali. Sudah tidak asing bukan, karena sistem klasifikasi DDC ini paling banyak digunakan di seluruh dunia dan paling populer. Nah, DDC ini menggunakan nomor desimal untuk mengkelompokkan dan mengatur materi perpustakaan berdasarkan subjek atau topik. Nah, ada pendapat yang lain Bapak dan Ibu atau yang diketahui tentang sistem pengklasifikasian DDC ini? Silahkan Bapak dan Ibu. Nah, benar sekali Ibu Isma bahwa sistem klasifikasi DDC ini terdiri dari 10 kategori utama. Nah, dalam mengenal DDC ini, Bapak dan Ibu perlu mengenal struktur DDC terlebih dahulu yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ada bagan, indeks relatif, dan tabel pembantu. Yang pertama ada bagan, digunakan untuk membantu pengorganisasian buku dan materi. Di bagan inilah seluruh ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 10 kelas utama. Nah, notasi kelas 000 ini ilmu komputer dan informasi. 100 ada kelas filsafat, 200 ada kelas agama, 600 ada kelas teknologi, dan seterusnya. Nah, pada bagian yang kedua ini ada indeks relatif, adalah alat bantu atau alat referensi yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk membantu menemukan topik atau subjek tertentu dalam sistem klasifikasi DDC ini. Nah, indeks relatif ini biasanya digunakan untuk membantu Bapak Ibu mencari buku atau subjek-subjek tertentu berdasarkan daftar alfabetis. Misalnya, Bapak Ibu ingin mencari buku tentang astronomi. Bapak Ibu bisa menggunakan indeks relatif terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ini ada tabel pembantu. Tabel ini digunakan untuk menemukan nomor klasifikasi yang lebih spesifik lagi. Namun, dalam notasi klasifikasi ini, tabel tidak dapat digunakan tidak dapat berdiri sendiri, harus dirangkaikan dengan notasi yang ada dalam bagan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sampai di sini? Apakah sudah paham mengenai struktur DDC? Yaps, benar. Nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ya Bapak Ibu. Nah, sebelum mengakhiri mata pelatihan ini, saya ada 2 pertanyaan untuk Bapak dan Ibu.
Yang pertama, notasi kelas berapa pada bagan yang digunakan untuk mengklasifikasikan buku-buku tentang sejarah dunia. Yaps, benar sekali Bapak Heri, kita bisa mengklasifikasikan buku-buku tentang sejarah di notasi klasifikasi nomor 900. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan indeks relatif dalam DDC dan digunakan untuk apa indeks relatif ini? Yaps, benar sekali Ibu Gita bahwa indeks relatif adalah daftar kata kunci atau topik yang merujuk kepada notasi klasifikasi yang sesuai. Digunakan untuk membantu menemukan notasi klasifikasi yang relevan untuk topik atau subjek yang dicari. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.00, kita cukupkan sesi pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya serta semangatnya dalam proses pelatihan ini. Semoga mata pelatihan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami konsep dasar DDC dan cara mengklasifikasikan buku dalam sistem ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.